Kolaborasi udah menjadi salah satu kunci untuk menghasilkan karya yang segar dan dinamis. Di tengah kemajuan teknologi dan informasi seperti sekarang ini, kolaborasi nggak perlu lagi punya batasan. Kebetulan nih, produk satu ini udah pernah gue lihat di websitenya MLD Spot. Spacebar merupakan hasil kolaborasi antara brand streetwear Kamengski dengan studio mobility design Catalyst. Maka dari itu, MLD Spot TV kali ini akan ngajak lo semua buat lihat langsung skuter listrik ini secara lebih dalam bersama para kreatornya. Inspiring People kali ini, Sulaiman Said adalah founder dari Kamengski yang terkenal dengan desain produknya yang nyentrik dan nyeleneh. Kalau di galeri kan eksklusif banget gitu. Nah, ini karyanya dipindahin ke medium t-shirt kayak galeri berjalan gitu kan. Selain itu, juga ada inspiring product. Spacebar, hasil kolaborasi Kamengski dengan Catalyst yang ingin menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di kota besar. Kalau yang sebelumnya lead acid, kalau ini lithium. Jadi pengecasannya lebih cepat. Range-nya 50 km. First stop, gue akan ketemu sama founder Kamengski, Sulaiman Said. Otak kreatif di balik brand streetwear yang keren dan nyeleneh. Said, namaste, apa kabar? Namaste, baik dong. Udah langsung tanya-tanya aja deh. Oh, iya. Daripada kita bercanda-bercanda Iya, mulu ya. bener. Nih, gue penasaran banget. Kamengski ini kan ngehits banget di kalangan anak muda jadi streetwear kan. Tapi gimana sih terbentuknya Kamengski itu sendiri? Sebenarnya project iseng gue waktu kuliah gitu. Jadi kan gue kuliah formal tuh di DKV IKJ. Terus di sela-sela kuliah gue bikin Kamengski dengan maksud, wah ini gue harus semaunya di sini. Maksudnya dalam artian nggak ada disiplin ilmu yang kaku gitu. Jadi di sekolah formal diajarin untuk teratur gitu. Ada kaidah-kaidahnya. Nah di sini gue bikin antitesisnya. Ini sih gue ngerjainnya karena seneng. Jadi kayak ngerasa ini adalah makanan buat jiwa gitu. Jadi kayak sifatnya rohani gitu, kebutuhan rohani gitu. Desainnya beragam, format karyanya juga banyak banget. Itu lo inspirasinya dari mana aja? Inspirasi kebanyakan gue dari budaya pop sih, jadi sesuatu yang emang gue suka gitu. Nah yang itu yang gue respon gitu karena gue secara nggak langsung juga riset ke situ sekaligus sebagai penikmat. Berarti lo menikmati brand-brand itu sendiri juga sebenarnya? Iya betul, gue sangat mengapresiasi, sangat mengagumi sesuatu yang gue respon gitu. Kalau gue perhatiin juga banyak banget brand-brand terkenal, terus juga figur-figur orang terkenal lo parodiin. Merekanya terima apa enggak sih? Kebanyakan sih mereka apresiasi aja ya. Jadi kan mereka gue rasa paham konteksnya juga karena gue ini nggak bermaksud untuk menjelekkan sesuatu gitu. Jadi lebih ke kayak tribut atau penghormatan. Jadi gue buat tuh bagus gitu. Gue berusaha membuat bagus. Mereka juga malah suka gitu karena menurut mereka di era zaman sekarang gitu jadi bukan kayak sesuatu yang kaku gitu. Jadi komunikasinya sangat luas gitu. 18 tahun membangun Kamengski, Said sudah berkolaborasi dengan banyak pihak. Salah satunya adalah band rock asal Jakarta, Fist, yang pernah berkolaborasi dalam pembuatan merchandise mereka. Jadi kolaborasi Fist sama Kamengski itu tahun kemarin kalau nggak salah sebelum pandemi lah. Ketemu-ketemu ngobrol sikat, jadilah t-shirt plesetan selamat sukses jadi selamat bebek, dibikinin topi juga, stiker-stiker juga. Itu batch pertama kurang lebih itulah. Terus di tahun ini kita bikin lagi sama dia tuh masker sama hand sanitizer. Kamengski selama ini dia ngambil plesetan-plesetan brand-brand gede dijadiin ya bahasa kita sehari-hari nih, bahasa-bahasa nongkrong, bahasa plesetan gitu kan ya. Ya jadi kayak Fist sama Kamengski mungkin ada satu kecocokan value di situ. Ya ini salah satu keinginan kita dari dulu untuk kolaborasi sama brand yang emang kita punya kesamaan value ini gitu. Gue kan lihat-lihat kalau segitunya lawakan Kamengski itu ada benang merahnya.
Itu idenya dari lo sendiri atau ada tim kreatifnya? Kalau dulu sih awal-awal gue sendiri ya kayak one man show gitu. Tapi lama-lama sekarang sih kita udah punya tim gitu yang nyediain konten gitu. Terus netizen juga dengan senang hati berkontribusi dari ide. Terus kadang visualnya juga gitu. Jadi kayak Kamengski itu sesuatu yang tumbuh karena penggunanya, penikmatnya juga jadi pelakunya juga gitu. Berarti lo juga menerima masukan dari netizen juga dong? Iya, saya orangnya nerimo saja. Nerimo saja. Pit, kalau dari yang kita obrolin sepanjang dari atas sampai ke sekarang ke bawah, itu menurut gue sendiri Kamengski itu udah bukan sekedar brand streetwear lagi. Tapi kalau menurut lo sendiri, Kamengski itu apa? Kayak wahana bermain gue lah, taman bermain gue, kayak amusement park gitu. Nah, benda apapun itu adalah salah satu wahananya. Jadi ya tempat gue mau ngapa-ngapain ya tempatnya di situ. Karena belum tentu ide-ide gue ini bisa diterima sama sesuatu yang formal gitu, sesuatu yang kaku, sesuatu yang rigid gitu. Jadi ya kalau ibarat musik ini kayak band punk gitu ya, yang bisa nulis lirik semaunya gitu, nampilin visual semaunya kayak gitu-gitu. Ada tembok-temboknya gitu. Jadi kayak sesuatu yang independen aja gitu. Nah kalau misalkan sendiri, ini kan gue lihat juga Kamengski udah banyak kolaborasi sama pihak-pihak lainnya. Iya. Buat lo sendiri, pentingnya kolaborasi itu apa? Menurut gue kolaborasi itu penting banget ya, apalagi di era zaman sekarang di mana semua pertukaran informasi itu bisa cepet banget, nggak kayak zaman dulu gitu. Apalagi gue paling suka kalau kolaborasinya tuh lintas disiplin gitu. Jadi kayak gue banyak belajar di situ gitu, banyak memproduksi sesuatu yang sebelumnya gue nggak bisa produksi gitu. Jadi menurut gue kolaborasi itu emang salah satu syarat utama kita bisa berkreasi dan bertahan di segala macam era. Apalagi era sulit seperti pandemi sekarang ini ya gitu. Nah untuk yang kolaborasi gue paling baru ya di awal tahun tuh gue bikin motor listrik bareng Katalis. Jadi dia studio multidisiplin juga lah gitu. Jadi kalau kita ngeliat motornya itu pasti mungkin menarik ya. Berarti ada dong sekarang? Ada, sudah. Ada di depan, yuk kita lihat. Masa tadi depan nggak lihat? Lupa ya? Lupa. Oh iya di garasi tadi, ayo. Karena tombol spasi itu kan kotak kan di komputer gitu. Ngecasnya juga bisa di rumah gitu. Jadi kalau dengan mudahnya gitu. Oh, dengan segampang itu, dan jelas ini lebih hemat daripada kendaraan dengan bahan bakar bensin. Kolaborasi antara dua brand yang sangat berbeda pastinya lebih menarik dan gak ketebak. Sekarang, Said mau ngajak gue ketemu sama Juno dari Katalis. Ini ada Juno dari Katalis. Halo Mas, halo. Mas Siap, Juno. siap. Halo. Siap Mas Said, siap. Gue penasaran deh, kalian ini kan latar belakangnya beda banget. Gimana awalnya kalian tuh kenal terus akhirnya berkolaborasi gitu? Ketemu sama si Mas Julian gitu, karena ngelihat motor yang EV500 itu kan yang pertama kali dibuat motor listrik. Terus ternyata juga Mas Julian udah follow Kamengski dari lama gitu. Terus dia bilang, wah Mas ayo kita kerjasama, kita bikin sesuatu bareng. Nah, karena kita disatukan oleh takdir dan berjodoh gitu kan, akhirnya anak dari perjodohan ini jadilah ya, Space Bar ini gitu. Oke. Berarti kan kalian melewati juga brainstorming proses itu semua kan? Pastinya. Betul. Berarti ide finalnya itu adalah Space Bar. Kenapa Space Bar ini? Awalnya gue datang dengan konsep motor mini, terus nggak makan tempat jadinya, dan motornya itu listrik, jadi kita bisa mengurangi emisi gitu, mengurangi polusi karena nggak pakai bensin, nggak ada suara knalpot. Dan namanya Space Bar juga kan inspirasinya dari tombol spasi gitu. Jadi kan kotak spasi. Itu. Tombol spasi itu untuk memberi jarak. Begitupun dengan motor ini karena ukurannya kecil, jadi nggak bikin rapat-rapat gitu. Jadi berarti dari situ memberi jarak kenapa namanya gitu. Space Bar. Betul. Kan Katalis ini karya-karyanya itu prototype dan untuk pameran. Kenapa akhirnya kalian merilis si Space Bar ini? Jadi Space Bar ini kan setelah kita udah jadi nih unitnya nih, kita bikin foto, video gitu kan, terus akhirnya kita publish nih ke Instagram masing-masing dan sosial media masing-masing. Respon dari followersnya Kamengski, followersnya kita itu banyak banget. Harganya berapa, terus belinya di mana gitu kan. Akhirnya kita, Mas
ini gimana nih gitu. Animonya banyak nih. ternyata. Ya udah deh kita open aja, kita pre-order aja. Tapi gitu. limited. Betul. Cuma buat 6 unit. 6 unit. Dan itu semuanya udah ludes. Udah habis dalam waktu 2 minggu. Hanya dalam waktu 2 minggu. 2 minggu, betul. Oke. Kalau kelebihan Spacebar sendiri dibanding dengan karya-karya Katalis sebelumnya apa? Oke, kalau kelebihan yang paling menonjol dari Spacebar dan EV yang sebelumnya, itu yang paling menonjol dari dinamonya. Dinamonya ini kita pakai 1200 watt, dan untuk baterai, kalau yang sebelumnya lead acid, kalau ini lithium. Jadi pengecasannya lebih cepat. Bisa sampai range-nya 50 km gitu. Dan saya itu untuk desain nih, Mas Said, yang punya tektokan sama Mas Julian. Kalau desainnya sih inspirasinya sebenarnya dari ini ya, dari kayak kendaraan tempur perang dunia 2 gitu kan, makanya warnanya hijau tua, hitam, terus coklat gitu. Kayak tank-tank gitu ya? Iya, kayak tank tempur gitu. Desainnya juga kayak kotak-kotak gitu kan, makanya namanya Spacebar juga gitu, karena tombol spasi itu kan kotak kan di komputer gitu, nggak makan tempat. Ngecasnya juga bisa di rumah gitu, jadi kalau dengan mudahnya gitu. dengan segampang itu, dan jelas ini lebih hemat daripada kendaraan dengan bahan bakar bensin. Bisa di folding. Nah, iya, bisa di folding. Stangnya bisa dilipat. Bisa Dibawa-bawanya lebih enak juga ya? Bisa dimasukin ke mobil. Kalau misalnya kita kayak pengen traveling kemana gitu, kita mau bawa taruh di mobil, tinggal diangkat, masukin cakep. Sebagai seorang seniman dan kreator, Said tidak punya batasan dalam berinovasi dan berkolaborasi. Apapun mediumnya, siapapun kolaboratornya, ide-ide gilanya selalu bisa tertuang. Selama ada rasa ingin tahu dan mau menjalin relasi. Selalu pengen tahu, selalu pengen belajar, rajin-rajin bergaul, tapi jangan salah gaul, berbakti sama orang tua, terutama sama ibu. Sebut ibumu 3 kali, siapa yang paling kamu sayang, ibu, 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 baru ayah. Itu aja. Intinya kita pengen menjadi agent of change gitu ya, jadi memberikan perubahan. Kalau tadi kita udah ngebedah skuter listrik Spacebar, kali ini kita bakal ngobrol lebih banyak lagi sama orang-orang yang udah bikin ide Spacebar ini jadi kenyataan. Katalis adalah studio mobility design yang memiliki spesialisasi di bidang kendaraan listrik. Langsung aja yuk! Nah, ini tim kita juga nih. Halo, Mas. Kenalkan. Gue penasaran banget nih sama Katalis, karena kan banyak banget yang baru tahu Katalis melalui Spacebar. Tapi latar belakang kalian sendiri bisa dong diceritain gimana tuh? Katalis adalah sebuah perusahaan multidisiplin yang fokus di industri mobilitas. Founder daripada Katalis bertemu di sebuah komunitas motor. Kita juga sering mengikuti event-event motor. Dan kita berkesempatan untuk mengikuti juga event modifikasi motor. Setelah itu kita sepakat untuk mendirikan Katalis Company pada tahun 2020, yaitu tepatnya di bulan Januari. Nah, kalau nama Katalis sendiri itu berasal dari mana? Kalau dari nama sendiri itu etimologisnya dari catalytic converter ya gitu. Jadi itu komponen di knalpot yang fungsinya untuk menyaring output dari mesin itu. Jadi intinya kita pengen menjadi agent of change gitu ya. Jadi memberikan perubahan. Misinya sih itu gitu. Berarti misi utamanya adalah perubahan. Yes. Kenapa kalian akhirnya memutuskan fokus ke kendaraan listrik? Sementara kan tadi kalian cerita kalau kalian itu berasal dari komunitas motor. Iya. Kenapa akhirnya listrik gitu? Kita melihat potensi di masa depan, kendaraan listrik adalah kendaraan penunjang utama, gitu ya. Melihat potensi ini, kita coba mendesain motor-motor kita bernuansa retro, tapi tetap futuristik. Dan kita berharap ke depannya desain-desain kita menjadi blueprint atau cetak biru untuk kendaraan-kendaraan listrik di masa depan. Oh, berarti memang ini sudah dibuat untuk masa depan. Untuk ya, betul. Sesuai dengan nama kita juga gitu. Visi visinya udah untuk masa depan gitu. Ini kimat kita kalau pindah gimana nih? Berdiri pegel kan? Di situ aja. Oh, langsung duduk di situ. Duduk ngobrol biar lebih panjang ngobrolnya.
Desain produk yang fungsional dan berkarakter membuat Katalis memiliki segmen tersendiri bagi penggemarnya. Salah satunya adalah customer Katalis yang telah memiliki 1 unit spacebar. Awalnya malah gue nggak nyangka spacebar itu buatan anak Indonesia, karena pertama kali gue ter-expose itu dari media internasional malahan. Dan pas tahu ini buatan anak bangsa, bangga sih first reaction, karena nggak nyangka ada teman-teman kayak Katalis bisa membuat karya sebagus itu dan sebaik itu sampai diliput media internasional. So, pertama kali mereka merilis tentang statement bahwa ini akan dijual secara komersil, gue langsung berangkat ke tempat mereka sih. Hari pertama itu juga. Yang membuat gue tertarik pertama kali pasti dari desainnya. Karena pas gue ngeliat desainnya sangat-sangat berbeda, sangat unik. Karena gue tahu ini bakal menjadi barang yang langka, barang yang unik, dan bisa gue bilang jadi collector item ya. Dan yang gue nggak nyangka, gue pembeli pertama. Di situ yang gue juga kaget, ketemu Om Julian sama Om Juno juga. Kalau buat proses desain satu kendaraan listriknya itu gimana? Dari Mas Julian Palapa, selaku principal designer Katalis, beliau biasanya membuat suatu desain awal yang kemudian dikomunikasikan kepada founder lainnya, sehingga menghasilkan desain motor yang mewakili karakter masing-masing founder. Ya. Kita brainstorming ya, terus dari hasil brainstorming itu jadi suatu gambar desain kerja, dan dari situ kita deliver ke teman-teman di workshop. Kita kita prototyping, mulai dari bikin frame, kemudian untuk covernya seperti apa, part-part yang lainnya seperti apa, gitu, bannya ukurannya berapa, frame-nya gimana panjangnya. Nah, dari situlah kita mulai tuh produksinya, gitu. Sebelum Spacebar tuh kalian udah pernah juga kolaborasi sama yang lain ya? Yes, pernah. Ada The Arsenale, pernah, kemudian ada Machine 56 ya. Machine 56 dari Bandung. Iya, tapi enaknya sih biar kita lihat di bawah langsung ya. aja mungkin. Langsung semuanya ada? Ada motor-motornya di bawah. Ayo. Kita coba cek aja ya. Baik. Yoi. Oh, ini Spacebar yang tadi ya? Iya, betul. Nah, ini juga motor-motor yang lainnya selain Spacebar. Oh, ini juga kolaborasi? Iya, yang ini kita kolaborasi dengan Mokhtar Sarman, ya, dan motor ini bertenaga 1000 watt, sama dengan motor ini. Nah, yang ini kita berkolaborasi dengan mesin 56. Oke, berarti kalian banyak juga ya udah berkolaborasi ya? Iya, betul. Nah, kalau buat kalian, value kolaborasi sendiri itu apa? Jadi kolaborasi itu semacam, bagi kita ya, semacam sarana untuk bertukar ide, bertukar konsep, terus saling melebarkan exposure satu sama lain. Kolaborasi itu sebenarnya bebas ya, tapi harus tetap terukur dan istilah terkurasi dengan baik untuk mencapai satu tujuan bersama. Gitu. Material utama dari motor-motornya Katalis ini apa sih? Karena apalagi kan sekarang lagi ada hujan, badai, terus juga tiba-tiba panas banget. Iya. Bisa nggak nih menerjang itu semua? Kalau untuk material dari Katalis sendiri itu dominan oleh aluminium dan juga secara bobot ringan. Gitu. Jadi mengenai bisa hujan atau enggak, kita belum coba karena memang tapi kita sedang develop ke arah sana. Jadi biar paling enggak IP-nya bisa sampai IP65 gitu. Jadi waterproof lah, jadi bisa tahan sama air gitu kan. Kurang lebih begitu. Oke, terakhir nih, menurut kalian masyarakat Indonesia itu bisa nggak beralih ke motor listrik? Ya, jadi kalau peralihan ke arah listrik itu sangat memungkinkan. Tapi memang tidak dalam waktu dekat ini. Tapi itu sudah diinisiasi oleh pemerintah dengan peraturan nomor 55 tahun 2019 mengenai percepatan kendaraan listrik. Nah, dari situ udah kelihatan nih keseriusan pemerintah untuk menggalakkan kendaraan listrik di Indonesia ini. Itu pasti akan ada waktunya gitu. Oke. Yes. Terima kasih semuanya udah boleh ngobrol-ngobrol. sama-sama. Tadi udah nyobain yang ini. Yes. Berarti boleh dong nyobain yang ini. Silakan Mbak. Harus kita riding ya. Oke, bener ya? Iya. Sekarang kali ya? Yuk. Boleh. Ketika bilang mau jadi agent of change, Katalis ini nggak main-main. Melalui berbagai macam proyek dan kolaborasi, Katalis mau selalu menembus batasan-batasan untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya.
Melalui kendaraan zero emission seperti Spacebar, Katalis mau bilang kalau masa depan itu udah bukan suatu konsep yang mengawang-awang lagi, melainkan sudah hadir di genggaman tangan lo. Jadi, apakah lo juga udah siap untuk jadi agent of change? Kalau kita bisa membuat perubahan, pasti lo juga bisa. Gak usah susah, gak usah ribet-ribet, lo bisa mulai dari hal kecil di sekitar lo.